Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali masih bersama Berbes Porang Gus Noal Raja di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu dataran rendah yang cukup panas, di mana saat ini bulan Desember tanggal 26 ada di suhu 32 derajat Celcius ya. Ini pukul 11.30 ya. Pukul 11.30 suhu sudah mencapai 32 derajat Celcius, padahal ini adalah musim hujan ya. Udah banyak musim hujan. Maka di sini adalah termasuk daerah panas. Untuk hari ini kita akan lihat tanaman porang saya, maksudnya yang termasuknya salah pemupukan ya. Artinya kita pasok pupuk yang tidak memakai komposisi. Artinya kita tidak tahu dalam pupuk tersebut terkandung apa saja, saya tidak tahu, karena waktu itu saya diberi pupuk tersebut untuk eksperimen. Memang masih untuk eksperimen waktu itu. Jadi disitunya tanpa komposisi, nggak ada komposisinya, seperti nilai N-nya berapa, P-nya berapa, S-nya, sulfurnya berapa, mungkin apalagi mikronya kita nggak tahu. Di situ tidak ada. Yang jelas di situ ini dipupuk, dipasok 3 hari sekali intervalnya. Nah, waktu itu ini di sini dengan di lokasi yang ini adalah saya tanam duluan, dan ini adalah waktu itu awal tumbuh tuh di sini ya, di sini. Nah, ini udah paling tua ya. Jadi artinya maka ini sebetulnya memang udah masanya ini untuk roboh-roboh dorman ya, udah masanya, karena memang ini sudah ditanam saya bulan 8 itu. Awalnya itu kita nanam di sini. Nah, bahkan katak pun untuk tunas pertamanya sudah seperti ini tuh. Oh, nggak kelihatan ya. Udah gede ya, udah gede. Kemudian ada juga yang sudah banyak di sini. Yang sudah apa itu namanya? Jatuh ya, seperti ini. Ini sudah jatuh katak. Ini katak nih, ini sudah jatuh tuh, udah banyak ya. Di sana juga ada banyak yang sudah jatuh. Akan tetapi di sini saya akan berusaha menjelaskan pemupukan yang kurang benar, tidak sesuai dengan kebutuhan dari porang kita, maka pertumbuhannya pun ngaco. Nah, di sini adalah dataran tinggi yang panas tanpa naungan. Ini seharusnya tidak setinggi ini ya, tidak setinggi ini. Yang ada pendek kekar. Nah, contoh seperti ini. Ini pendek kekar. Itu semua. Nah, yang ini tunas kedua dan ketiganya tinggi banget. Nah, sehingga rawan untuk roboh ya. Dan di sini banyak yang roboh. Nah, nih. Itu. Macam tuh, bahkan tuh ada sampai patah di sana ya. Ini macam ini. Nah, ini bedengan ini satu, yang ini tidak, yang ini saya juga pasok. Intinya yang ini dan yang bedengan kelima, yang besar-besaran saya pasok waktu itu. Yang ini soalnya tadinya belum pada tumbuh, dan ada yang lainnya 1-2 yang ikut saya kocor. Contohnya yang di sana yang gede itu. Ya, nah, ketika kita tidak tahu apa kandungan yang ada dalam pupuk tersebut, maka kita mungkin tidak bisa memasok apa kebutuhan mereka. Nah, ini juga sama nih. Ini waktu itu soalnya ketika saya ngasih ini, yang sambil lewat saya adang di kocor-kocor ya, sana juga. Jadi
ternyata dampak fisiknya ini seperti ini ya. Kalau katak bagus tuh, katak bagus, akan tetapi tumbuhnya tinggi, kemudian daunnya lebar. Kandel iya, akan tetapi rata-rata ujungnya kebakar. Ini daunnya lebar, tapi rata-rata ujungnya kebakar. Pokoknya yang saya pasok pupuk itu rata-rata daunnya kebakar. Akan tetapi untuk tumbuhnya itu kelihatan subur ya, subur. Bahkan apa itu namanya, batangnya pun terlihat kehitam-hitaman. Padahal ini tadinya parang hijau, tapi seolah-olah kehitam-hitaman. Nah, kehitam-hitaman ya. Ini kayaknya sangat subur banget. Akan tetapi yang kita butuhkan itu bukan subur banget ya. Kita butuhkan itu yang seimbang. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Makro dan mikronya harus seimbang. Harus ada. Makronya ada, mikronya ada. Dan juga untuk fasenya berarti kita harus ada. Yang mana ini fase pertumbuhan vegetatif, apa pertumbuhan generatif. Nah, ketika kita pasok pupuk generatif di saat vegetatif, itu nanti tumbuhan kurang tumbuh dengan bagus ya. Jadi lama lah. Sebaliknya kalau kita di fase generatif, kita pasok fase vegetatif pupuknya, berarti nanti tumbuh terus menyubur, akan tetapi untuk buah juga tidak benar. Nah, maka dari itu kita satu harus seimbang. Unsur hara makro harus ada, mikro harus ada, dan juga untuk fasenya kita harus perhatikan. Seperti itu. Nah, maka ketika kita kembali ke video-video yang lalu ya, bahkan saya mengatakan bahwa harus yang ada komposisinya. Karena apa? Ketika kita melihat fasenya, di situ kan ada fase vegetatif. Kalau vegetatif berarti kalau dimisalkan NPK yang 16-16 misalkan ya, berarti karena ini sedang pertumbuhan, kita pasok dilebihkan untuk unsur N-nya, berarti harus nambah urea. Contohnya, ini contoh saja ya. Ketika fase generatif, kita sama-sama masih NPK, contohnya yang seimbang, kita akan harus tambahkan yaitu fosfor dan kaliumnya, V dan K-nya kan gitu. Nah, baru itu nanti akan diterima oleh mereka dengan baik. Akan tetapi sebelumnya untuk menyerap pupuk itu dengan mudah, bisa sirkulasinya dengan lancar, itu pH tanah itu harus bagus ya. Jadi menurut keinginan tumbuhannya. Tumbuhan porang itu adalah 55 sampai angka 7, itu yang diinginkan. Maka kita pH-nya harus diukur dulu sebelumnya. Kemudian kalau kurang nanti kita pasok dolomit. Nah, untuk setelah ada pertumbuhan seperti ini, untuk istilahnya tetap menyeimbangkan pH tanah, karena mungkin pH tanah itu bisa mengurang, bisa menjadi asam kembali setelah terguyur hujan, maka kita nanti pasok yang ada unsur CaCO-nya ya, jadi kalsium klorida. Nah, itu untuk agar nanti tidak terlalu asam. Karena memang mungkin walaupun tadinya ini adalah 7, ketika diguyur hujan sangat tinggi intensitasnya, mungkin menjadi asam. Apalagi ketika kita di sini adalah rimbun dengan gulma, dengan naungan dan sebagainya, itu memang lebih kita harus perhatikan untuk pemulihannya. Untuk hari ini saya tidak akan jauh melebar kemana-mana ya. Kita fokus di masalah ini saja. Jadi kita biar bisa menjelaskan pesan saya di sini, maksudnya bahwa untuk porang itu
sangat bahaya sekali apabila dalam pertumbuhan daunnya itu sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Ini kan rusak, ini rusak. Nah, sementara daun itu adalah sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman. Untuk pertumbuhan tanaman, semua tanaman ya, semua tanaman. Jadi untuk memasak makanan ataupun unsur hara tanah yang dihasilkan dari tanah kemudian dibawa ke daun dan terjadi fotosintesis, kemudian hasilnya untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, maka penting sekali adalah daun dalam tumbuhan. Nah, celakanya dalam porang itu, kalau daunnya sudah rusak, contoh misal seperti ini porang tidak akan mendapatkan ganti daun baru, tidak ada. Semacam tumbuhan lain ya, kalau memang istilahnya kita petik saja, tapi kan tetap akan bertunas. Di sini akan bertunas, bersemi gitu kan. Kalau porang tidak. Ketika daunnya rusak, ketika daunnya hilang, maka wassalam. Kecuali akan tumbuh tunas baru. Itu pun kalau mau tumbuh tunas baru ya. Contoh misalnya ini kan ada tunas baru tuh. Akan tetapi kalau ini dalam pertumbuhan tunas yang ini, daunnya sudah seperti ini pun sudah kehilangan satu masa pembesaran umbi di dalam dan katak di atas. Jadi mereka tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Maka ketika daun porang sudah seperti ini kita tidak bisa berharap banyak ya. Jadi untuk mempertahankan saja, mudah-mudahan ini paling tidak kembali modal ya gitu. Nah, seperti itu. Itu pesan yang ada saya kasih di video ini, hanya itu. Jadi artinya untuk menjaga daun porang itu sangat penting sekali. Maka dari itu kita harus jaga pupuk yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Ini saya salah yang ini ya. Jadi kenapa saya videokan? Agar tidak dialami oleh para sahabat petani yang mungkin belum mengalami. Jangan sampai ya. Ini saya pupuk tidak benar, tidak pakai komposisi ya. Untuk yang lainnya, alhamdulillah waktu itu kemudian saya pasok pupuk-pupuk yang benar, maka akhirnya tumbuh sehat ya. Untuk masalah ini mungkin lagi dorman sepertinya kan gitu. Ini proses dorman. Akan tetapi untuk proses dorman yang bagus itu daunnya tidak kebakar-bakar seperti ini. Ya, tidak kebakar-bakar seperti ini. Jadi dia menua hijau botol, kemudian menguning dengan terus merata, kemudian istilahnya jatuh. Nah, jatuh ya. Berarti itu adalah dorman yang bagus. Tapi kalau kebakar-bakar seperti ini ya, yang ini masih hijau, kemudian ininya udah kebakar ya. Memang nantinya kering akan hitam seperti ini, akan tetapi harus menguning dulu ya. Menguning dulu dengan rata, kemudian bakar. Nah, ini sudah ada katak juga tuh. Sudah ada kataknya ya tuh. Nah tuh ya. Nah ini juga tuh. Ini kataknya. Ini di sini banyak yang sudah siap untuk diambil kataknya, tapi nanti aja sekalian. Nah, biar tambah tua ya, biar tambah tua. Di lahan, di tanah dibiarkan seperti itu, nanti untuk kualitasnya akan lebih bagus ya. Kemudian kita lihat-lihat sebentar ya, lihat-lihat sebentar ke tumbuhan-tumbuhan yang lain, porang-porang saya yang lain yang sudah saya pasok 10 hari ya dari oleh pupuk yang kemarin saya tanggal 15 Desember saya semprot. Ini sudah seperti ini, sudah bagus ya, sudah lumayan, sudah menghijau ya. Karena apa? Sebetulnya penyakit porang itu adalah antara jamur, kemudian ulat tanah, sehingga nanti akan menimbulkan busuk batang dan juga busuk umbi, sehingga nanti dikatakan orang Leukophysarum. Nah,
Untuk ulat yang hitam, alhamdulillah di sini nggak ada yang untuk ulat daun ya, pemangsa daun itu alhamdulillah di sini nggak ada, saya bagus semua. Dan satunya lagi yaitu kita kekurangan unsur hara tanah ya, jadi sehingga ada yang menguning kan begitu. Ini rata-rata gitu menguning ya, dan juga ada yang kerdil. Nah itu untuk unsur hara tanah. Jadi porang itu hanya penyakitnya di jamur, kemudian ulat tanah, dan juga unsur hara tanah ataupun yang orang bilang sebut sering bilang katanya nutrisi ya, nutrisi, boleh bilang nutrisi. Itu seperti ini menguning ya. Ini juga, ini banyak yang menguning sana. Nah ini menguning waktu sebelum saya semprot 10 hari yang lalu. Ini itu kuning banget bang ya, ini kuning banget, yang begitu itu kuning banget tuh, seperti itu masih ada kuning ya. Nah kemudian ini kuning. Nah ini adalah sudah ada hijau ini tadinya nggak hijau begini, ini sudah kuning. Maka waktu itu saya, apa ini mau dorman ya? Akan tetapi ketika kita mau dorman, kita lihat kataknya ya, kataknya belum begitu besar, saya bilang waktu itu. Nah berarti ini bukan mau dorman, ini kekurangan nitrogen mungkin ya. Maka waktu itu saya semprot dengan pupuk yang seimbang, ini banyak tuh. Tapi itu sudah menghijau ya, tuh udah hijau itu. Nah ini sisa-sisanya ada masih di pinggir. Nah ini adalah tuh banyak ya. Ini sedang ini nanti saya semprot mungkin di 3 kali aja sudah selesai, sudah hijau semua ya, udah hijau semua. Jadi kenapa saya bisa menentukan seperti itu? Karena sudah terjadi ya. Nah ini bagus ya, kataknya banyak tuh, kataknya banyak banget. Nah yang lebih jelas lagi ini nanti ada saya ya. Nah ini sudah mulai menghijau. Yang lebih positif lagi bisa dilihat mana ya, nanti biar kita lebih akurat ya, biar lebih akurat. Loh mana ya, kok nggak ada? Oh ini. Nah ini itu memang sangat kekurangan. Satu daunnya ini nggak ada nih, kuning sampai nggak ada. Ini juga udah kuning banget. Tapi ini dalam 10 hari saya semprot dengan pupuk yang saya pasok itu tanggal 15 Desember, ini sudah hijau. Ini berarti ada perkembangan baik ya. Dan kalau memang ini tidak sehat itu, lihat nih kataknya. Tumbuhan sebesar ini, kataknya seperti ini. Ini tidak sehat. Dan memang karena ini daunnya juga habis ya. Ini daun yang ini habis, yang ininya kuning banget. Akhirnya memang untuk fotosintesis tidak bisa ya. Makanya seperti itu. Nah untuk itu kembali saya katakan, saya sering mengatakan pupuk yang seimbang seperti apa. Dan kalau nanti ada yang bilang, wah sampean juga apa itu namanya porangnya kuning-kuning. Nah ini dari kuning-kuning ini, ketika kita istilahnya berasumsi bahwa ini adalah kurang nitrogen, ada kekurangan, berarti kita pasok. Setelah dipasok ternyata sudah mulai membaik ya. Nah insya Allah untuk 3 kali penyemprotan nanti ini sudah hijau semua seperti itu. Jadi mudah-mudahan para sahabat petani porang yang selalu tergabung dengan Brebes Porang tidak juga mengalami seperti ini ya. Tapi jika mengalami seperti ini jangan takut, kemudian kita pasok kebutuhannya, insya Allah akan membaik ya. Ini dulunya kuning banget, ini sudah semburat-semburat warna hijau, berarti ada perkembangan baik ya. Oke, nah ini yang hijau-hijau nih. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.